Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Niki Habadi. I want to explain the technical method in translation, namely transposition. Translation. Alright. Penerjemahan bukanlah semata-mata kegiatan menggantikan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran, melainkan perlu dipandang sebagai suatu tindakan komunikasi, bukan sekedar kumpulan kata dan kalimat. Proses penerjemahan terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama analisis, yang kedua adaptasi, ketiga penyelesaian, yang masing-masing dapat diulangi untuk lebih memahami isi teks. Analisis dilakukan untuk memahami pertama maksud penulisan, yang kedua cara atau gaya memicu serta pemilihan suatu bahasa. Metode penerjemahan adalah cara melakukan penerjemahan menurut rencana tertentu. Ada 8 metode penerjemahan. Yang pertama 1. Kata demi kata, yang kedua harfiah, ketiga setia, keempat semantik, kelima adaptasi, keenam bebas, ketujuh idiomatik, dan kedelapan yaitu komunikatif. Metode pada keseluruhan teks, sedangkan prosedur pada satuan bahasa seperti kalimat, klausa, frase, dan kata. 5 prosedur penerjemahan terpenting ialah yang pertama transposisi, yang kedua modulasi, ketiga adaptasi, keempat pemadanan berkonteks, dan yang kelima pemadanan bercatatan. Baiklah, di sini saya akan memilih metode penerjemahan transposisi, yaitu metode ini dilakukan dengan mengubah satu level bahasa ke level bahasa yang lain. Misalnya dari kata ke frase atau bahkan ke kalimat. Kalimat majemuk juga dapat diterjemahkan ke dalam kalimat yang sederhana, atau 2 kalimat sederhana dapat diterjemahkan menjadi sebuah kalimat majemuk. Contohnya yaitu contoh penerjemahan transposisi ialah he pulled at the heavy iron frame and it slowly opened. Atau yang kalimat yang berwarna tersebut disebut pergeseran struktur, yang artinya ditariknya bingkai besi tersebut dan perlahan terbuka. Yang memang harus perlu kita ketahui ialah bahwasanya di dalam penerjemahan ini, di dalam bahasa Inggris itu adjektifnya dulu baru noun, sedangkan di dalam bahasa Indonesia kata bendanya dahulu baru kata sifat. Baiklah, contoh yang kedua ialah that was 3 days ago. Ini sama dengan kalimatnya disebut klausa. Apa yang disebut dengan klausa? Klausa itu ialah subjek yang ada verbnya, yang artinya 3 hari yang lalu, dan itu adalah frasa. Dan ini adalah
contoh pergeseran unit dari klausa menjadi frasa. Next, contoh yang ketiga, said the man enthusiast, yaitu predikat. Ini adalah kalimat predikat. Artinya ke dalam bahasa Indonesia ialah kata lelaki itu dengan antusias. Di sini kalimat ini disebut dengan keterangan, kalimat keterangan. Dan ini ialah contoh pergeseran kategori dari predikat menjadi keterangan. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.